Kelapa Gading terkenal sebagai salah satu surga kuliner di utara Jakarta, mulai dari jalan raya sampai di dalam kompleks perumahan. Kelapa Gading menyajikan wisata kuliner dengan berbagai macam pilihan. Namun kali ini, kita tidak akan membahas tentang kulinernya, melainkan kita akan mengenal lebih jauh salah satu jemaat GPIB di Jakarta Utara, yaitu GPIB Kelapa Gading, khususnya Pelekat PKP GPIB Kelapa Gading. Shalom, saya Pendeta Rudi Immanuel Ririhena, saat ini sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Kelapa Gading. Dari namanya saja kita sudah bisa tahu bahwa GPIB ini ada di lingkungan Kelapa Gading. Wilayah Kelapa Gading ini menjadi bagian dari wilayah Mupel, Jakarta Utara. GPIB Jemaat Kelapa Gading dilembagakan pada tahun 1996 pada tanggal 26 Mei ini. GPIB Kelapa Gading berusia 26 tahun. Jemaat ini sudah 26 tahun mengadakan persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Sejak dilembagakan, GPIB Kelapa Gading sudah beberapa kali memiliki ketua PKP secara bersilih ganti. Bagaimana cerita para ketua PKP GPIB Kelapa Gading dari masa ke masa? Pada waktu itu, kebetulan saya dipercayakan untuk ketua PW. Jadi pada masa itu dikatakan PW, Persatuan Wanita GPIB. Dan pada masa itu banyak yang kita memulainya karena kebetulan GPIB Jemaat Kelapa Gading ini baru dilembagakan dari jemaat GPIB Martin Luther. Jadi memang pada waktu itu masih agak sulit untuk masih mengumpulkan. Jadi pada waktu itu kita masih mengumpulkan jemaat khususnya PW untuk kita beribadah. Saat itu PW diharuskan di rumah-rumah, dari rumah ke rumah, dan sebenarnya memang terlalu sulit mencari tempat. Pertolongan Tuhan lah semata, sehingga kami boleh setiap minggu ada tempat untuk kita beribadah. Karena pada masa itu rumah tangga, ibadah luar, ibadah pelkat, PW, semuanya harus di rumah, dari rumah ke rumah, karena dianggap itu satu perkunjungan. Kesulitan pertama yang saya hadapi adalah ketika saya meminta kaum perempuan GPIB Kelapa Gading untuk menjadi pengurus Pelekat PKP. Karena mereka masih dalam usia-usia di mana mereka baru diterima dalam pekerjaan dan baru 1 tahun atau 2 tahun dalam pekerjaan, sehingga mereka sulit untuk menerima menjadi pengurus Pelekat PKP. Dan ketika ada kegiatan-kegiatan, mereka terbentur dengan jam kerja yang mengharuskan mereka lembur di kantor, sehingga mereka tidak bisa mengikuti kegiatan Pelekat PKP. Di era kepengurusan kami, saat saya menjabat sebagai Ketua Pelkat PKP GPIB Jemaat Kelapa Gading, kami tinggal meneruskan pelayanan yang sudah diperjuangkan oleh kepengurusan sebelumnya. Yang kami kedepankan adalah program kerja yang kreatif dan inovatif, sehingga menarik dan diminati oleh kaum perempuan, baik yang usia muda, produktif, sampai mereka yang lansia.
pada waktu itu ibu-ibu tuh masih banyak yang dengan kesibukannya masing-masing, bisa dikatakan pada waktu itu masih banyak ibu-ibu yang muda-muda, yang dikatakan anak-anak masih kecil, sehingga mereka itu masih untuk beribadah itu masih melihat waktu yang kira-kira tepat untuk mereka itu mau datang beribadah. Salah satu ketika sudah dekat, ya ini yang pertama, sudah dekat ibadah orang dibatalin, nggak bisa. Ya kita kan kelimpungan juga ya, apalagi pengurus. Walaupun kaum perempuan GPIB Kelapa Gading pada saat saya banyak yang sibuk, tapi ketika mereka ada kesempatan, mereka berusaha datang. Dan itu sangat-sangat mempengaruhi kegiatan kami. Keceriaan yang luar biasa mereka persembahkan untuk kami semua, kaum-kaum perempuan LKTKP GPIB Kelapa Gading. Yang tidak terlupakan adalah saat masa transisi era pandemi COVID-19, di mana kegiatan ibadah kreatif dengan terpaksa harus tetap kami jalani secara virtual. Akhirnya kami membuat ibadah melalui Zoom, memberi edukasi agar semua anggota PKP dapat mengoperasikannya, sampai-sampai kegiatan lomba menyanyi virtual dan fashion show kami adakan secara virtual. Kami terdiri dari dua bagian. Yang satu adalah wanita-wanita muda yang begitu produktif dan kaum lanjut usia yang sudah tidak terlalu produktif. Dan itu akan menjadi tantangan bagi wanita-wanita produktif untuk bisa memberikan yang terbaik dengan ilmu yang mereka dapat untuk kebesaran nama Tuhan bagi kemajuan Pelkat PKP GPIB Kelapa Gading. Saya melihat syukur juga ya, dikala ada perbedaan, ada juga persahabatan. Jadi selalu ada kebahagiaan, ada sukacita. Disitulah saya lihat keunikan kita. Jemaat GPIB Kelapa Gading ini dia berada di sekitar 100 denominasi gereja yang ada di Kelapa Gading. Untuk itu, maka yang harus diperhatikan oleh para pelayan yaitu meningkatkan mutu pelayanan. Kalau di GPIB Kelapa Gading, persekutuan kaum perempuannya luar biasa giat. Ibu-ibunya hebat, punya talenta yang bisa merangkul ibu-ibu yang lain dengan kegiatan-kegiatan walaupun kita berada pada masa pandemi COVID-19. Tapi kita bersyukur, saya sebagai KMJ bisa melihat keaktifan, ya, ide-ide yang brilian dari ibu-ibu pengurus dan juga anggota pengurus PKP. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kepengurusan saat ini, puji Tuhan, di mana didominasi oleh mereka yang masih muda dan produktif, sehingga ide-ide dan gagasan yang lahir segar dan membawa suasana yang baru dan memberi warna tersendiri bagi PKP Jemaat GPIB Kelapa Gading. Walaupun jemaat ini hanya 127 kakak, tapi potensi yang ada di dalamnya luar biasa banyak. Tinggal bagaimana kita merangkul dan kita mengembangkan potensi yang ada dalam jemaat ini. Selain perbedaan rentang usia, sumber daya insani yang ada di dalam Pelkat PKP GPIB Kelapa Gading juga datang dari berbagai latar belakang, suku, budaya, pekerjaan, ekonomi, dan juga sosial. Namun, di dalam pelayanan, kami memadukan keberagaman itu menjadi sebuah persekutuan yang indah. Setiap pengurus
maupun anggota memberi warnanya sendiri sebagai bagian dari keluarga besar Pelkat PKP GPIB Kelapa Gading dengan melayani sesuai talentanya masing-masing. Awalnya saya sebagai jemaat biasa, saya terpanggil melayani di Pelkat PKP GPIB Kelapa Gading. Kebetulan profesi saya adalah instruktur senam. Oleh karena itu, saya terlibat aktif di semua kegiatan gereja, khususnya di bidang olahraga, seperti senam bersama 1 bulan sekali. Menjadi bagian dari kantor pengurus PKP Galileo ini itu memang ada tantangannya sendiri, karena saya sendiri baru pertama kali masuk ke pengurus. Terus aktivitas saya juga kebetulan sebagai tenaga kesehatan, spesialis lidah, dan juga baru selesai pendidikan. Jadi memang ada banyak tantangan. Tentunya saat masuk jadi pengurus, awal-awalnya kita sebagai yang baru itu menyesuaikan dengan bertanya, dengan mengikuti kegiatan yang resmi diadakan oleh PKP, supaya paling tidak modal dan pengetahuan kita. Saya tinggalnya di kampung sebelah dan saya bergereja di komplek ini. Sedangkan akses jalan satu-satunya saya dari kampung ke gereja ini adalah cuman satu-satunya ini yang ada, dan kita harus susah-susah payah naik tangga seperti inilah. Tapi apa boleh buat, karena saya sebagai jemaat dan sebagai pengurus PKP, walaupun jalan seberat apapun atau sesusah apapun, kita tetap semangat untuk berpelayanan dan harus kita jalankan berangkat untuk ke gereja. Dinding pembatas wilayah tidak akan dapat menghalangi kerinduan kami untuk bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan perbedaan yang ada di antara kami, Tuhan telah memperkenankan kami bersama keluarga untuk ada di sini, hidup berjemaat sebagai bagian dari keluarga Allah. Siapapun kami, tua, muda, wanita karir, ibu rumah tangga, oma, mama, ataupun single parents, kami akan selalu bersama dalam persekutuan ini. Bersahabat dan bersaudara di dalam Tuhan, terus merajut cerita iman bersama-sama, satu menjadi bagian yang lainnya. Kiranya persekutuan kaum perempuan GPIB Kelapa Gading boleh menjadi berkat, sukacita, demi hormat dan kemuliaan Tuhan.